Aku pernah berpikir bahwa cinta sejati hanya untuk mereka yang normal, yang mengikuti arus masyarakat Indonesia yang kaku dan penuh prasangka. Sampai hari itu tiba, ketika Bima, pria yang kupandang sebagai sahabat, menawarkan susud hatinya padaku, sebuah isyarat yang menghancurkan segala tembok dalam diriku. Itu bukan susu biasa, tapi simbol pengorbanan yang membuatku mempertanyakan segalanya, termasuk iman dan keluargaku sendiri. Aku lahir dan besar di Jakarta, kota yang penuh hiruk-pikuk, di mana suaraan dari masjid-masjid bergema di antara gedung pencakar langit. Namaku Arjuna, seorang pemuda biasa berusia 25 tahun, bekerja sebagai guru sekolah dasar di pinggiran kota. Hidupku terasa aman tapi hampa. Dalam hati, aku selalu merasa berbeda. Sejak remaja, aku sadar bahwa tarikanku bukan pada perempuan, tapi pada sesama pria. Itu rahasia yang kubawa seperti beban berat, tak pernah kuceritakan pada siapapun, bahkan pada ibuku yang saleh. Jangan pernah menyimpang, nak, katanya selalu, sambil mengenakan kebaya dan berdoa di sajadah. Aku takut. Takut pada Tuhan, takut pada masyarakat yang siap menghakimi. Bima muncul dalam hidupku seperti angin segar dari pantai Bali. Kami bertemu di universitas saat kuliah sastra Indonesia. Dia, dengan senyum lebar dan mata yang penuh cahaya, selalu membuatku merasa diterima. Bima berasal dari Yogyakarta, kota budaya di mana keraton dan candi menjadi saksi sejarah. Dia pemuda berusia 27 tahun, bekerja sebagai seniman batik, menciptakan pola-pola indah yang mencerminkan jiwa bebasnya. Hidup ini seperti batik, Arjuna. Harus ada goresan-goresan yang tak sempurna untuk menjadi indah, katanya suatu hari, sambil menyentuh bahuku dengan lembut. Sentuhan itu membuat hatiku berdegup kencang, tapi aku menyangkalnya. Aku tak mau mengakui bahwa perasaanku padanya lebih dari persahabatan. Setiap hari, kami menghabiskan waktu bersama. Minum kopi di warung pinggir jalan, berjalan-jalan di Monas saat malam, atau sekadar berbincang tentang puisi Chairil Anwar. Dalam hati, aku bergulat. Ini salah, bisikku pada diri sendiri setiap malam. Kau akan dikutuk, Arjuna. Tapi Bima, dengan kelembutannya, mulai meruntuhkan dinding itu. Suatu sore, di apartemen kecilku, dia melihat aku sedang sakit. Demam tinggi, tubuhku lemah. Kau butuh susu hangat, katanya, sambil merebus susu sapi segar yang dibawanya dari pasar. Dia menuangkannya ke gelas, menambahkan madu, dan menyerahkannya padaku. Minum ini, biar kau sembuh. Matanya penuh perhatian dan saat jarinya menyentuh tanganku, aku merasa ada sesuatu yang lebih. Itu awal dari segalanya. Aku minum susu itu, tapi yang kuminum bukan hanya cairan hangat itu. Aku merasakan susud hatinya, kehangatan yang selama ini kurindukan. Malam itu, kami berbicara panjang. Bima mengaku bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Aku mencintaimu, Arjuna. Bukan sebagai teman, tapi lebih. Kata-katanya seperti petir di langit cerah. Aku terkejut, marah pada diri sendiri karena merasakan kegembiraan. Ini tidak benar, Bima. Di Indonesia, ini tabu. Keluargaku akan membunuhku. Tapi dia memegang tanganku erat. Cinta bukan tabu. Cinta adalah manusiawi. Kami berpelukan dan untuk pertama kalinya aku merasa utuh. Hubungan kami berkembang diam-diam, kami bertemu di tempat-tempat tersembunyi, seperti pantai di Anyer atau hutan di Bogor. Setiap pertemuan penuh gairah emosional. Bima selalu membawakan susu, simbol dari kepeduliannya. Ini susu hatiku untukmu, katanya sambil tertawa. Tapi di dalam, aku bergulat dengan rasa bersalah. Setiap kali melihat ibuku berdoa, aku merasa seperti pengkhianat. Apa yang kulakukan ini, tanyaku pada cermin. Apakah Tuhan akan memakanku? Konflik batin ini semakin dalam, membuatku sering menangis sendirian. Suatu hari, adikku, Rina, menemukan pesan di ponselku. Dia syok. Kak, ini apa? Kau dengan Bima.
Air matanya mengalir. Aku panik. Jangan bilang siapa-siapa, Rin. Tapi rahasia itu bocor ke keluarga. Ayahku, seorang pensiunan polisi, marah besar. Kau membawa malu keluarga. Keluar dari rumah ini, teriaknya. Aku diusir, tanpa apa-apa. Hatiku hancur. Mengapa aku lahir seperti ini, jeritku dalam hati. Bima menjemputku, membawaku ke Yogyakarta. Di sana, di rumah kecilnya dekat Malioboro, kami mencoba membangun kehidupan baru. Tapi bayang-bayang masa lalu menghantui. Di Yogyakarta, kami hidup sederhana. Bima mengajariku membuat batik, dan setiap goresan kuas adalah ekspresi cinta kami. Tapi masyarakat sekitar mulai curiga. Tetangga bergunjing. Mereka terlalu dekat untuk sahabat. Tekanan itu membuatku ragu. Apakah ini layak, Bima? Aku kehilangan keluargaku karena ini. Dia memelukku. Kita akan kuat bersama. Tapi di dalam, aku merasa retak. Rasa bersalah semakin menggerogoti. Kemudian datanglah pengkhianatan yang tak kuduga. Bima bertemu dengan seorang teman lama, seorang pria kaya dari Surabaya bernama Dino. Dino menawarkan bantuan untuk bisnis batik Bima. Awalnya aku senang. Tapi lama-kelamaan Bima sering bertemu Dino sendirian. Aku cemburu. Siapa dia sebenarnya, tanyaku. Bima menjawab dingin, hanya bisnis. Tapi aku menemukan pesan mereka, penuh kata mesra. Hatiku remuk. Kau khianati aku, Bima, jeritku. Dia mengaku, aku bingung, Arjuna. Dino menawarkan kestabilan yang kau tak bisa beri. Pertengkaran hebat terjadi. Aku pergi kembali ke Jakarta dengan hati yang hancur. Mengapa cinta ini begitu menyakitkan, gumamku sepanjang perjalanan kereta. Di Jakarta aku mencoba melupakan, tapi mimpi tentang Bima selalu datang. Susu yang dulu dia berikan terasa pahit sekarang. Aku tiba di Jakarta dengan jiwa yang kosong. Kota ini yang dulu ku sebut rumah, sekarang terasa asing. Aku menginap di rumah teman lama, tapi pikiranku tak pernah lepas dari Bima. Setiap malam aku bergulat dengan pertanyaan, apakah aku salah mencintainya? Atau masyarakat yang salah menghakimi? Rasa sakit pengkhianatan itu seperti racun yang merembes ke setiap pori-pori. Aku ingat saat-saat indah ketika Bima menyanyikan lagu Jawa sambil memegang tanganku. Kini itu hanya kenangan yang menyiksa. Adikku, Rina, menghubungiku. Kak, pulanglah. Ibu sakit karena memikirkanmu. Hatiku teriris. Aku kembali ke rumah keluarga dengan hati yang berat. Ibu menyambutku dengan pelukan, tapi matanya penuh pertanyaan. Apa yang terjadi, nak? Aku tak bisa bohong lagi. Aku ceritakan semuanya, tentang Bima, tentang cinta kami. Ibu menangis. Ini dosa, Arjuna. Tapi kau anakku. Ayah diam, tapi ekspresinya melunak. Konflik batin keluarga mulai terungkap. Ternyata ayah punya rahasia masa lalu, seorang teman dekat yang hilang karena prasangka. Sementara itu, di Yogyakarta, Bima menyesal. Dia hubungi aku, makan aku, Arjuna. Dino hanya ilusi. Kau yang kucinta. Tapi aku ragu. Kau sudah hancurkan kepercayaanku. Kami bertemu lagi di Semarang, kota netral. Pertemuan itu penuh air mata. Bima membawa susu hangat seperti dulu. Ini susu hatiku, murni untukmu. Aku minum, tapi dengan hati yang terluka. Kami bicara panjang, mengurai benang kusut. Aku takut kehilanganmu, katanya. Aku juga, jawabku. Tapi pengkhianatan itu meninggalkan bekas. Kembali ke Jakarta, aku mulai aktif di komunitas Indonesia. Secara diam-diam, aku bertemu orang-orang seperti aku, berbagi cerita. Itu memberiku kekuatan. Cinta bukan dosa, kataku pada diri sendiri. Tapi tekanan sosial semakin besar.
Teman sekolah mengetahui dan rumor menyebar. Aku hampir dipecat. Mengapa harus begini, jerit hatiku. Konflik inner ini semakin dalam, membuatku merenung tentang identitasku. Bima datang ke Jakarta memohon maaf lagi. Kami mencoba memperbaiki. Tapi Dino muncul, mengancam akan membongkar rahasia kami ke media. Kau tak pantas untuk Bima, katanya padaku. Itu puncak konflik. Aku marah, kau yang pengkhianat. Pertarungan emosional terjadi. Bima memilihku mengusir Dino. Tapi kerusakan sudah terjadi. Hubungan kami retak. Dalam kesendirian aku berdoa di masjid. Tuhan, tunjukkan jalan. Aku merasa damai untuk pertama kalinya. Mungkin cinta ini bagian dari ujian. Aku hubungi Bima, kita coba lagi, tapi dengan jujur. Dia setuju. Kami pindah ke Bali mencari kedamaian. Di sana, di antara sawah dan pura, kami membangun kembali. Tapi badai belum berakhir. Keluargaku datang, ingin membawa pulang. Ini bukan hidupmu, Arjuna. Pertengkaran keluarga cinta. Aku berdiri teguh. Ini aku, Bu. Ibu akhirnya mengerti meski sulit. Hubungan kami semakin dalam. Bima jatuh sakit, demam berdarah. Aku rawat dia, memberi susu hangat setiap hari. Ini balasan untuk susu hatimu, kataku. Saat itu aku sadar betapa dalam cintaku. Penyakit Bima semakin parah. Di rumah sakit di Denpasar, aku duduk di sampingnya, memegang tangannya. Jangan tinggalkan aku, bisikku. Hatiku tercabik-cabik. Mengapa Tuhan uji kita begini, gumamku dalam hati. Setiap detik terasa seperti siksaan. Dokter bilang dia butuh donor darah. Aku tes, tapi tak cocok. Aku hubungi keluarganya di Yogyakarta. Mereka datang, tapi curiga pada hubunganku dengan Bima. Siapa kau sebenarnya, tanya ibunya. Aku diam, tapi hati berteriak. Saat Bima sadar, dia katakan, Arjuna, jika aku pergi, ingatlah susu hatiku selalu untukmu. Air mataku mengalir. Jangan bicara begitu. Konflik batin semakin ganas. Aku merasa bersalah atas segalanya. Jika tak ada pengkhianatan Dino, mungkin ini tak terjadi. Tapi Bima peluk aku lemah. Ini ujian cinta kita. Keluarga Bima tahu rahasia kami. Ayahnya marah, ini haram. Tapi ibunya dengan bijak katakan cinta anakku adalah miliknya. Itu momen personel. Aku merenung mungkin masyarakat berubah pelan-pelan. Bima sembuh perlahan. Kami kembali ke rutinitas, tapi dengan luka yang lebih dalam. Aku sering mimpi buruk tentang kehilangan dia. Aku tak bisa hidup tanpamu, kataku padanya. Cinta kami semakin kuat, tapi rapuh. Suatu hari ada demo anti-LGB di Jakarta. Berita itu membuatku takut. Bagaimana jika kita terungkap? Bima tenangkan aku. Kita hadapi bersama. Tapi di dalam aku bergulat dengan ketakutan. Kami putuskan untuk terbuka pada keluarga. Di pertemuan keluarga besar di Bandung, aku ceritakan semuanya. Tangis dan amarah meledak. Pamanku bilang, kau bawa kutukan. Tapi adikku bela aku. Kakak bahagia, itu yang penting. Itu titik balik. Cinta kami berkembang menjadi sesuatu yang lebih personal. Bima usulkan kita buat komunitas seni untuk LGB di Indonesia. Batik untuk kebebasan, katanya. Aku setuju. Itu memberi tujuan. Tapi pengkhianatan lama kembali. Dino hubungi lagi, ancam sebarkan foto kami. Aku panik. Mengapa tak berakhir? Bima lawan, lapor polisi. Dino ditangkap atas pemerasan. Kemenangan kecil, tapi melelahkan. Dalam kesunyian malam, aku renungkan perjalanan kami. Dari susu hangat pertama, sampai badai ini. Cinta ini layak diperjuangkan, kataku pada diri sendiri.
Dengan Dino hilang dari gambar, kami rasakan kedamaian sementara. Di Bali, kami bangun studio batik kecil. Setiap pola yang kami buat penuh cerita cinta kami. Tapi luka batin tak hilang. Aku sering terbangun malam, menangis diam-diam, apakah aku pantas bahagia, tanyaku pada angin. Bima sadari itu, peluk aku. Kau pantas, Arjuna. Tapi keraguan tetap ada. Keluarga kami mulai mendekat. Ibu datang berkunjung bawa makanan khas Jawa. Aku coba mengerti, nak. Itu momen menyentuh. Aku ceritakan tentang Bima, bagaimana dia selamatkan aku. Ibu dengar, air mata mengalir. Tuhan Maha Pengasih. Kata itu beri harapan. Tapi masyarakat luar tak ramah. Ada ancaman online hate speech. Aku baca komentar, mereka harus diusir dari Indonesia. Hatiku sakit. Mengapa cinta kami ancaman, jerit batin. Bima kuatkan aku. Kita ubah pikiran mereka lewat seni. Kami gelar pameran batik di Ubud. Tema Cinta Tanpa Batas. Orang datang, banyak yang dukung. Tapi ada protes. Seorang aktivis agama datang, marah. Ini propaganda. Pertengkaran terjadi. Aku berdiri, cinta adalah hak manusia. Itu momen berani. Setelah itu, Bima usul kita nikah secara simbolis di pura. Tak resmi, tapi untuk kita. Aku setuju. Di bawah matahari Bali, kami tukar janji. Aku beri susu hatiku selamanya. Itu puncak romantis. Tapi tragedi datang. Bima kecelakaan motor di jalan licin. Dia koma. Aku di rumah sakit berdoa tak henti. Jangan ambil dia, Tuhan. Konflik batin memuncak. Ini hukuman atas dosa kami. Tapi aku tolak pikiran itu. Keluarga datang dukung aku. Saat Bima bangun, dia katakan, aku kembali untukmu. Air mata bahagia. Dengan Bima pulih, kami lebih dekat. Tapi luka kecelakaan buat dia rapuh. Aku takut kehilanganmu, katanya. Aku jawab, kita takkan pisah. Cinta kami seperti api yang tak padam, meski angin kencang. Kami kembali ke Jakarta, hadapi realita. Aku dapat pekerjaan baru, Bima jual batik online. Tapi tekanan sosial meningkat. Teman lama tinggalkan aku. Aku merasa sendirian, gumamku. Bima hibur, tapi dia punya rahasia. Dia sakit lagi, kanker tahap awal. Dia sembunyikan. Ketika aku tahu, dunia runtuh. Mengapa tak bilang, jeritku? Tak mau bebankanmu. Kami bertengkar, tapi berakhir pelukan. Kita lawan bersama. Aku rawat dia, beri susu nutrisi setiap hari. Simbol cinta kami. Perawatan mahal. Kami jual aset. Keluarga bantu. Ibu katakan dia bagian dari keluarga sekarang. Itu penerimaan. Selama kemoterapi, Bima lemah. Aku duduk di samping, ceritakan mimpi kami. Kita ke Borobudur saat kau sembuh. Dia tersenyum lemah. Di dalam, aku hancur. Mengapa ujian tak berakhir? Komunitas dukung kami. Donasi datang. Itu tunjukkan harapan di Indonesia. Bima semakin buruk. Di malam terakhir, dia katakan, terima kasih atas cintamu. Susu hatiku milikmu selamanya. Dia pergi pagi itu. Hatiku mati. Kepergian Bima seperti lubang hitam di jiwaku. Aku tak bisa makan, tak bisa tidur. Mengapa kau tinggalkan aku, jeritku pada Oto kami. Keluarga dukung, tapi rasa sakit tak tertahankan. Aku kunjungi makamnya di Yogyakarta, taruh susu di atasnya. Ini untukmu, sayang. Dalam kesedihan, aku renungkan hidup. Cinta kami tak sia-sia. Aku lanjutkan studio batik, buat pola tentang kisah kami. Pameran besar di Jakarta, tema Susu Hati yang Abadi. Orang datang terharu.
Aku bertemu orang baru, tapi tak ada yang seperti Bima. Dia satu-satunya, kataku pada diri sendiri. Waktu berlalu, aku advokasi hak di Indonesia. Bicara di Orum, ceritakan cerita kami. Cinta adalah manusiawi, tak peduli gender. Itu beri tujuan. Suatu hari, aku terima surat dari Bima, ditulis sebelum mati. Arjuna, hidup terus. Cari kebahagiaan. Susu hatiku selalu menyertaimu. Air mata mengalir, tapi senyum muncul. Aku pindah ke Bali, buka pusat seni untuk pemuda. Di sana aku temukan kedamaian. Terima kasih, Bima. Kau ajarkan aku mencinta. Keluarga datang, kami rekonsiliasi penuh. Ibu katakan, aku bangga padamu. Itu akhir yang personel. Meski cerita kami inspirasi. Cinta tak pernah mati.